Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam Go Sharing Live pada hari ini. Sebuah sharing tentang pengalaman bersama dengan Tuhan yang tayang setiap hari Rabu jam 10 di channel YouTube Go Bogor Online Service. Judul sharing saya hari ini adalah tentang bertumbuh di dalam panggilan Allah. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dari ayat yang ketiga, dan nanti Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari juga bisa lihat Alkitabnya. Saya akan bacakan dari ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi waktu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita dan menerima Dia, ketika Dia memilih dan memanggil kita, itu sepaket dengan segala janji dan potensi yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah, bagian kita adalah kita harus terus melakukan bagian kita untuk mengembangkan potensi dan mengalami pertumbuhan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi ketika semua janji, ketika semua hal, potensi Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, bagian kita adalah memunculkan potensi itu untuk kita mengenal Dia lebih lagi, untuk kita mengalami pengalaman yang lebih indah lagi bersama dengan Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya saya akan coba menjelaskan, dan ini yang saya dapatkan tentang potensi-potensi apa saja sih yang harus kita kembangkan saat kita ada di dalam panggilan Tuhan. Karena ini menjadi kunci bagi setiap kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jadi ketika potensi ada, maka bagian kita adalah mengembangkan potensi itu untuk kita mengalami pertumbuhan yang benar dalam Tuhan. Nah, kita lanjut ayatnya dari 2 Petrus pasal yang pertama, masih di pasal yang sama dari 2 Petrus ini. Mari kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, saya mencatat ada 7 hal yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita, dan potensinya kalau tadi kita baca di ayat yang ketiga dan keempat, Tuhan bilang bahwa Tuhan tuh udah taruh semuanya dalam hidup kita. Nah, kita harus memunculkannya, kita harus melatihnya supaya potensi itu sungguh-sungguh bertumbuh secara maksimal di dalam kita. Yang pertama adalah kebajikan. Jadi kalau tadi kita baca ayatnya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yang pertama, kebajikan itu kalau bagi saya, yang saya dapatkan adalah belajar dan melatih diri untuk terus berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, mari berikan yang terbaik, bagian yang terbaik dari diri kita. Kalau dalam bahasa Inggris disebut to be excellence katanya. Jadi dalam segala hal, tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari lakukan yang terbaik. Itu yang pertama, kebajikan. Jadi kepada iman kita, kita tambahkan kebajikan. Kepada imanmu kebajikan, kata firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah dikatakan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, knowledge dikatakan di situ. Nah, saya mendapatkan hal ini, pengertian bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Kita harus terus belajar dan belajar, sehingga kita menjadi
anak-anak Tuhan yang memiliki pengetahuan, dikatakan. Jadi, dan kepada kebajikan pengetahuan, ada knowledge. Jangan berhenti untuk terus belajar apapun yang bisa kita pelajari. Berproses untuk mendapatkan sesuatu ilmu ataupun dari segala situasi yang kita hadapi, kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan dari itu. Nah, yang ketiga adalah penguasaan diri. Dikatakan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Saya merenungkan ya, kenapa sih urutan dari penguasaan diri ini setelah pengetahuan. Nah, saya yang dapat pengertian begini. Kadangkala kalau kita nggak menguasai diri kita, maka pengetahuan yang sudah kita dapat itu bisa jadi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Atau justru ketika kita sudah semakin pinter, kita sudah semakin jago begitu, ya kita jadi sombong. Nah, makanya firman Tuhan berkata bahwa dan kepada pengetahuan penguasaan diri, supaya ketika kita makin pintar, ketika kita makin luar biasa, ketika kita makin hebat, kita makin diakui orang, kita ingat bahwa kita harus menguasai diri kita. Kita harus mengalami yang namanya disebut penguasaan diri. Penguasaan diri itu terdiri dari menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dan menguasai roh kita untuk senantiasa tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Nah, berikutnya dikatakan kepada penguasaan diri itu ketekunan. Nah, waktu kita sudah menguasai diri kita, mari lakukan itu dengan tekun. Kita harus setia melakukannya. Ketekunan itu berarti melakukan sesuatu dengan kualitas yang sama setiap kali kita melakukannya. Jadi nggak turun kualitasnya, tapi tetap tekun, persistence untuk melakukan hal-hal yang tadi kita sudah pelajari, yang tadi kita sudah bahas sama-sama. Nah, berikutnya adalah yang Tuhan katakan masih di ayat yang ke-6, dan kepada ketekunan kesalehan. Saleh berarti yang saya dapatkan adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Memilih untuk hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang Tuhan sudah ingatkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari hidupi itu, hidup dengan nilai-nilai. Nah, berikutnya adalah dikatakan dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan terakhir kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. At the end, Tuhan katakan bahwa ketika semuanya kita sudah lakukan, maka kita harus mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang percaya yang bersama-sama dengan kita ada di keluarga kita, komunitas kita, dan akhirnya kita bisa mengasihi semua orang dengan segala sesuatu yang tadi kita sudah lakukan. Saat kita melakukan ketujuh hal tadi yang menjadi potensi yang sudah diberikan dalam kehidupan kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka apa dampaknya bagi kita? Nah, saya rindu bagikan ayat yang ke-8 dari 2 Petrus pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, artinya kata berlimpah-limpah artinya kita upayakan, kita usahakan, kita kerjakan itu dalam kehidupan kita, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita mengembangkan potensi tadi, saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa kita akan dibuat oleh Tuhan menjadi giat, makin rajin, dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saat kita menjadi giat, saat kita berhasil, nah saat itulah kita sedang bertumbuh dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Itu saja yang ingin saya bagikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan menjadi pengingat akan kita bahwa di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam kita hidup dalam panggilan Tuhan, jangan lupa untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk like,
subscribe dan share tayangan ini. Dan semoga apa yang saya sharingkan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di Go Sharing Live berikutnya.